efeknya, kalau dulu itu seperti ini, kalau sekarang itu kita tinggal select the balance from our database saja, karena kan kita punya sendiri kan. Oke, path-nya seperti ini. Kalau aku mau melakukan bank transfer, aku update database aku sendiri, terus aku publish nih ke semua orang yang menjalankan source code-nya juga. Hey, aku melakukan transfer ini, tolong update database lu, kurangi balance-ku, terus tambahin balance orang lain yang the recipient, tambahin dong sekitar 20.000 gitu kan. Dan aku juga receive notification when someone want to make bank transfer. Jadi aku juga bisa tahu kalau ada orang lain yang melakukan transfer, terus aku update internal database-ku. Dan everyone somehow agree on the global state. Dan itu magicnya. Somehow dengan banyaknya transfer-transfer itu, kita somehow agree, oh ini global state-nya gitu. Dan global state-nya seperti apa? State-nya itu simple. Basically kita cuma maintain ini, ada balance table dan ada transaction table kan. Jadi balance table-nya ada user ID dan balance-nya kalau transaction itu ada from, to, sama amount-nya gitu kan. Oke. Nah, tapi itu kan too good to be true ya teman-teman. Ini solusi seperti ini dan path yang seperti ini masih ada banyak kelemahan-kelemahannya dan ada banyak what if-nya. Karena kan kita berusaha untuk semua orang bisa join the system and then running the code. Bagaimana jika someone lies about the transaction gitu kan. Jadi mereka bohong, oh aku melakukan transaksi sebesar 50.000 atau Alice atau orang lain itu transfer ke aku sebesar 20.000. Tapi how can we verify gitu kan? And then someone claims that they have 1 billion rupiah. Mereka claim dan mereka publish dan gimana kita caranya verify kalau dia itu benaran punya 1 billion. Dan tadi kita sebar source code ya ke semua orang dan bagaimana ada segelintir orang, mereka modify code-nya, ganti logic ya. Dan gimana kita verify kalau misalnya dia semua orang itu tetap menjalankan code yang sama. Nah, kalau misalnya kita solve the problem of number 2 yang claims that they have 1 billion rupiah, kalau kita selesaikan dengan voting aja, dengan voting misalnya ada banyak, misalnya satu orang ini klaim dia punya 1 billion rupiah, tapi orang-orang baik yang lainnya itu, mereka itu klaim kalau oh orang ini cuma punya 200.000 kok di account-nya gitu. Dan kalau kita selesaikan dengan voting, cuma dengan voting, dan pembohongnya itu can just pretend to be 1,000 people. Karena running the code itu simple banget, mudah banget. And what if I receive different order of bank transfer notification? Jadi gini teman-teman, kita kan mau aim ini untuk global kan. Jadi aku di Indonesia dan someone in London mungkin aja menerima different order urutan transaksinya. Misalnya temanku si Alice, dia itu melakukan bank transfer sekarang di Bandung, yang mungkin di Jakarta gitu kan. Orang di Jakarta yang running the code, dia itu melakukan bank transfer sebanyak 20.000 gitu. Dan someone in London gitu, dia melakukan bank transfer juga. Jadi karena ada network delay-nya, gimana kita tahu kalau misalnya si Alice dulu atau si orang yang di London itu. And that is what blockchain protocol solve. Semua ini. And ya, semua itu too good to be true. Sebenarnya kalau kita pikirin aja ya. And that's what blockchain engineer waktu pertama-tama kali mereka buat blockchain, they trying to solve this problem. Oke, the solution ya blockchain protocol. Ya, aku akan explain. Oke, kita masuk ini ya, blockchain one on one. Part 1, the identity. Ini gimana kita cara make sure kalau misalnya si Alice mau send to me 1 juta, gimana cara kita make sure oh ini beneran si Alice. Bisa aja aku fake the transfer gitu kan. Jawabannya adalah di public and private key. Ya mungkin ini agak teknis sedikit. Jadi simpelnya gini, sebelum seseorang itu melakukan transfer, mereka tanda tangan dulu nih the transaction kan. And then transaction, dan yang menandatangan ini juga dari sender ya. Jadi kalau di kasus yang sebelumnya berarti Alice gitu. Berarti Alice melakukan transfer tapi sebelumnya itu tidak tanda tangan dulu. Dan di software banknya kita harus memverify dulu nih. Ini beneran nggak dari Alice? Kalau dari Alice ya udah kita execute. Oke. Dan tadi kan ada private dan public key ya. Nah, public key ini adalah identity atau address dari
orang-orang yang mau menggunakan blockchain ini. Dan identity kalian tuh sebenarnya cuma private dan public key. Dan inilah what wallet-wallet di Web3 itu seperti MetaMask atau wallet lain seperti Phantom atau Zelar do kan. Jadi global state yang mau kita maintain itu jadinya seperti ini. Ada user ID, itu tinggal diganti aja alias public key dan transaction juga dari public key antara public key ke public key. Ya, long story short, kayak ini kurang jelas ya, aku kayak skip aja deh. Jadi mungkin kan sering lihat struktur blockchain itu seperti ini. So apa yang struktur data ini solve adalah intinya they want to synchronize this to everyone in the world kan. Jadi seolah-olah kita itu ada global database, tapi masing-masing itu punya database-nya masing-masing. Jadi aku punya database, jadi masing-masing sini semua juga punya database-nya masing-masing. Dan somehow itu kesinkronis ke semua orang. Jadi secara ilusi itu kita punya global database yang semua orang itu agree on a state, tapi yang terjadi adalah kita masing-masing punya database masing-masing gitu. Oke. So, ya long story short ya teman-teman. Jadi kalau aku jelasin blockchain-nya secara detail juga kayaknya mungkin agak lama. Jadi long story short, blockchain solve the problem yang kita discuss sebelumnya. Dan mission accomplished. So jadi the next question. Kalau misalnya mau melakukan, mau ikut ke blockchain itu aja, itu kita ribet banget ya. Kita perlu jalanin software dan lain-lain. Ya apakah kita perlu jalanin software itu? Soalnya in real blockchain aja ya, untuk menjalankan software itu, kita perlu ini, requirement ini. CPU-nya 2 atau more cores, 2 terabyte, 8 giga RAM, terus internetnya juga harus kencang. Tapi kayaknya kalau aku disuruh jalanin, aku sih gak mau ya. Aku mending ya beli PC gitu untuk main game. So, I don't care gitu. I don't care. Ngapain aku harus ribet-ribet menjalani blockchain ini, menjalanin software bank tadi. Padahal aku ya udah tinggal pakai bank aja gitu kan. Walaupun ada drawbacks sendiri lagi dari bank tadi, which is yang owning tadi. Why should I care gitu? So, ya sebenarnya kalian tidak harus menjalankan software itu. Jadi untung aja ada orang-orang yang menjalankan software itu dan kita bisa numpang. Jadi kita sudah membuat transaksi tadi, kita tanda tangani, and then kalian kirim ke salah satu orang yang menjalani software itu, udah tolong dong jalanin gitu. Tolong dong jalanin transaksi ini gitu ya. Dan jadi sekarang muncul pertanyaan lagi, jadi ngapain aku running the node gitu kan, running the software. Jadi bagi aku yang kita publik ini, kita harus bayar transaction fee lagi. Jadi kita harus cari cara supaya untuk mengincentivize yang orang-orang yang running the software ini. Caranya apa? Kita yang tidak menjalankan software tadi, kita harus paying the fee untuk yang menjalankan software tadi. Jadi kita bayar untuk setiap transaksi. Dan fee-nya itu akan kebagi ke network-nya. Ya ini, user wants to send money, they pay a small tip, a transaction fee. Terus yang jalanin node-nya itu, they earn money, so they burn the electricity. Mereka jalanin software-nya, and then ya mereka dapat fee-nya. Jadi win-win solution bagi yang nggak running software-nya dan yang running software-nya. And guess what? Beberapa orang yang running software itu, they run in the cloud service provider. Jadi yes, mereka juga jalanin ini di Google Cloud, ada jalanin di yang lain lagi, bahkan ada yang jalanin di bare metal, kayak software buat spin up server sendiri di rumah mereka. Nah. And yeah, that is what Bitcoin is. It is Bitcoin 101. Jadi ya inilah apa yang dijalankan oleh Bitcoin. Jadi intinya kalian sudah bisa sampai sekarang ini kalian sudah bisa untuk melakukan bank transfer. Dia itu langsung kayak kita ada sense of global database, tapi sebenarnya orang-orang yang running node itu punya database masing-masing. Jadi itu magically ke sync up gitu. Oke,
So, masa sih cuma dipakai untuk jalanin functionality bank aja? Kenapa kita berhenti sampai di sini, gitu kan? So, jadi blockchain itu kan utamanya adalah, instead of running a software untuk bank tadi, gimana kalau kita running a software that runs a virtual machine? Tuh. Jadi ini imagine aja dulu ya. Ada software yang bisa jalanin virtual machine. Oke. Jadi selain ada Bitcoin, tadi kan Bank Core ya. Jadi sekarang Bitcoin Core. Itu selain menjalankan Bitcoin Core juga, dia ada menjalankan virtual machine lagi. Oke. So, tadi kan Bitcoin Global State itu adalah ini ya. Ada balance table, ada transaction table. Jadi kita modify sedikit. Jadi kita udah berhasil mensinkronisasi semua database. Jadi database yang bentuknya seperti ini. Gimana kalau kita tambahin beberapa kolom? Berapa kolom di tabel ini? Aduh. Oke. Kita tambahin tabel code dan tabel storage. Gitu ya. Jadi code itu nyimpan logiknya dan storage itu nyimpan apapun yang dibutuhkan di logic ini. Oke. Ini mungkin agak sebentar lagi akan kucerahkan. Jadi transaction table-nya untuk Bitcoin V2 itu jadi seperti ini. Ada tambahan kolom baru yaitu parameters. Itu menunjukkan apa function yang kalian mau jalanin di code logic ini. Oke, aku aja. Jadi virtual machine itu sama aja kayak JVM gitu. Jadi pertama kita tulis dulu programnya, habis itu kita compile, habis itu kita running di sebuah virtual machine. Oke. Next. Oke. Singkat lagi, Bitcoin itu kan punya ini ya, punya functionality transfer aja. Habis kalau ada yang mau melakukan transfer, tinggal validate transaksinya, baru ditambahin, baru dikurangi kan balance ya. Oke, jadi kita tambahin dikit functionality-nya jadi jadi Bitcoin V2 ada 2 functionality, yaitu deploy and call program. Jadi deploy itu add row baru di database ini, di tabel ini. Dia tambah ke ini, dia tambah sesuatu yang memiliki code atau logic dan ada storage-nya. Dan pada saat we call the program, itu yang terjadi adalah they take the logic, apa yang ada di sini, they take it and they run it in virtual machine. Dan apa yang terjadi di virtual machine ini, they can modify the storage yang ada di sini. Oke. And somehow kita dapat sesuatu yang bisa programmable. Jadi kita write a code and we deploy it and someone else in the world call the program and somehow the state itu ke sync up aja. Karena kan dari Bitcoin tadi kan, ke sync ke semua orang gitu. And it is what called smart contract. Jadi sebenarnya itu cuma smart contract yang bisa compile terus running di EVM yang namanya Ethereum Virtual Machine. Smart contract itu kita pakai Solidity and di compile jadi bytecode-nya Ethereum Virtual Machine. Ya, ini contoh kontrak ya. Sama sepertinya mungkin kelihatan mirip dengan Java ya. Ada variabelnya terus ada logic ya. Ada function-functionnya dan function ini adalah logic yang kita simpan. And then the storage itu kita simpan di sini. Jadi everything the logic, apa yang di-run di logic ini akan mengubah storage yang ada di sini. Itu namanya Ethereum by the way. So it's kinda like a Bitcoin V2 tapi bukan di resmi dari Bitcoin. Dan ya itu kayak ekstensi dari Bitcoin aja sebenarnya. Oke. And you have understand Ethereum. Apa Ethereum? Jadi kita bisa program something dengan sebebas kita. Habis compile,
kita suruh sebuah software itu, sebuah node itu deploy this bytecode, and then somehow everyone in the world can access. Jadi no one owns gak ada central authority yang memang memiliki atau punya hak dengan si program tadi. And tadi bilang why stop share itu adalah Vitalik Buterin, co-founder of Ethereum. Oke, ini teknikalnya cukup dan aku mau jelasin apa yang sudah dibangun di dunia Web3 ya. Oh ya, dan apps yang build on smart contract tadi itu kita namakan di apps. Dan dengan adanya di apps dan ada finance, ada movement of money, ya kita sebut dengan decentralized finance. Jadi apapun yang kita buat di smart contract dan itu involve the money movement, kita sebut dengan decentralized finance. Yang pertama akan pasti tahu token ya. Dan tadi contoh smart contract tadi adalah contoh smart contract to token. Gitu kan. Dari ada banyaknya token, apa sih ini? Kok bisa ada banyak banget kan? Karena memang buat token itu sesimpel kan deploy smart contract aja. Udah selesai. Smart contract tadi kita deploy, udah kalian sudah melaunching token kan. Tapi masing-masing token ini tentu beda dong. Masing-masing ada utility-nya dan lain-lain. Dan kalian bisa program, oh ini tokennya namanya ini apa nama ini gitu. So token basically ada quantified claim of value in smart contract kan. Jadi rumusnya ini, Alice owns a quantity of asset ID. Oke, contohnya ini, Alice owns 50 of hype. Berarti Alice itu punya 50 token hype gitu. Dan ada use case lain yaitu ada di stablecoin contohnya. Alice owns $50 of USDT yang artinya somehow di luar sana Alice punya 50 units of dollar reserve hold in bank vault. Jadi dia punya real 50 USD yang beneran harganya itu disesuaikan supaya satu USDT itu nilainya $1. Jadi tokenisasi itu bisa dipakai untuk di company atau di stock juga. Misalnya Alice owns 50 token ini deh, CMPNY atau some random token kan. Itu artinya apa? Alice punya 5% share of the company. Kalau total supply-nya ada 1000 contohnya. Dan kalau memang yang issue-nya itu adalah si company ini. Ya contohnya yang lain lagi, Alice owns 50 of GLD token. Artinya dia punya 50 gram gold bar sitting in a physical vault. Dan itu kita namakan real world asset. Oke, selanjutnya NFT. Teman-teman pasti sering lihat ya penguin-penguin yang tadi ku pakai itu contoh NFT juga. Dan yang paling booming itu dulu adanya. Jadi sama kayak token, tapi rumusnya beda. Nih, Alice owns asset ID of token ID. Tapi jadi gak ada quantity, gak ada number di dalamnya. Atau dia punya ada quantity itu type of NFT yang lain. Jadi somehow itu kecatat smart contract ini kita bisa tahu karena kita running sendiri the software and the database. Ini contohnya Alice own Paji Penguin of ID Skensensian, NFT yang dipakai untuk gaming. It just like a weapon skin in CSGO atau Dota 2 hero skin. Tuh. Contohnya itu di ticketing. Jadi misalnya Alice own Taylor Swift concert ticket of ID 11 dan itu equivalent dengan seat ticket 1 dan seat number 2 gitu. Jadi mungkin kalian pernah dengar kasus-kasus calo atau orang yang resell tiket dengan nilai yang tidak masuk akal. Nah kalau misalnya NFT can solve it, karena apa? Dia di smart contract itu kita bisa custom logic ya. Kita bisa buat logic kalau misalnya ada yang resell ini, kita give back 10% of the revenue to the creators itu. Berarti ke Taylor Swift kalau gitu. And ya karena kan kita bebas untuk control the smart contract ya. Bukan control sih, code the smart contract. Nah ini ada decentralized exchange. Jadi itu tempat perjual belian. Tadi kan we are owning the token kan. Jadi ini kita after owning gimana kita cara memperjualbelikan dan ya mungkin kita garap cuan dari sana gitu kan. Karena
beli rendah, jual tinggi. Jadi contohnya ini centralized exchange ya, ini contoh dari market. Kalau di market biasa, kita itu tunggu ada yang mau beli dan ada yang mau jual. Jadi pembeli itu mau beli di harga terendahnya, paling rendah, sedangkan penjual kan pasti mau jual dengan harga yang setinggi-tingginya kan. Nah ketemu di tengah dan itulah harga market sekarang, market price. Kan. Dan ini bukanya ada jam sahamnya, jam-jam tertentu dan liquidity itu, volume itu terbentuk kalau ada yang mau jual dan ada yang mau beli di saat itu juga kan. Sedangkan kalau di decentralized exchange, exchange versi smart contract-nya itu simple. Ada user, dia provides 50 ETH dan BTC ke dalam suatu pool, dalam suatu brankas, and then ada user lain yang mau nge-swap, yang mau ganti itu, dan ya dia bisa langsung aja tanpa perlu tunggu ada yang jual, ada yang mau beli. As long as ada yang mau provide ini, ada yang mau provide the liquidity. Ini contohnya. Nah, yang aneh-aneh juga ada teman-teman. Ada namanya prediction market. Jadi orang itu buy and come to the prediction itu. Ini contohnya. Ini saya bacain aja. Which company mana yang akan menang di AI tahun 2025. Jadi orang-orang itu bisa beli predictionnya dan lihat sekarang Google itu sentimennya yang akan menang ya. Jadi kalau misalnya itu beneran terjadi, makanya dan semua orang yang beli di Google itu bisa dapat semua revenue-nya. Ya misalnya kalau kita buat sistem seperti ini di web tuh agak aneh ya. Kita butuh regulasi dan lain-lain, tapi karena di Web3 ini semuanya kayak bebas banget di smart contract, jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Market seperti ini bisa dibuat. Oh ya, ini ada lending dan borrowing. Seperti biasa, ada yang mau minjam, ada yang mau minjam dan ada yang mau dipinjamkan. Kita juga ada di Web3. Next. Oke, ini ada study case lagi. Ini sebenarnya agak ilegal sih. Ilegalnya gimana? Pernah dengar tornado case gak yang booming berapa tahun lalu gitu kan? Jadi basically kalau kita melakukan transfer, itu kan kecatat ya, siapa melakukan transfer ke siapa. Dan kalau misalnya kita track itu bisa ketahuan ujung-ujungnya itu ini milik siapa duitnya kan. Dan tapi dengan tornado case ini sebuah aplikasi just a smart contract kan, just a smart contract. Dan dengan kerumitan matematika, dia berhasil membuat memutus the link of memutus. Jadi tidak ketahuan si uang ini asalnya dari mana dan ke transfer kemana. Ya something like that lah gitu. Jadi dia break the link and then kalau misalnya tidak ketahuan lu transfer ke siapa, apa yang di abuse gitu. Cuci duit kan? Ya, that's what happen. Jadi ada banyak orang yang cuci duit di sini tapi sebenarnya ini legal-legal aja karena di smart contract itu di smart contract itu kan kita bebas kan melakukan apa coding apa kan. Tapi by the code itu legal, tapi apa yang dilihat the regulatory itu ilegal itu. Jadi akhirnya mereka they ban it, mereka shut down domainnya, and then they take down the GitHub gitu. Tapi GitHub-nya ditutup, terus akun-akun sih, bukan akun sih, tapi lebih ke domainnya di close kan. Tapi apa? Platformnya masih berjalan. Karena is running on smart contract, jadi tidak ada yang kontrol itu. Platformnya masih berjalan dan service-nya masih ada. Dan itu juga memunculkan debate apakah aku buat source code yang legal aja gitu ya, by smart contract itu legal, apakah bisa dipenjara gitu. Oke, tapi it's a debate for the next session lah. Oke, this case proves that blockchain is truly censorship resistant. Mereka took down the website, mereka penjarakan orangnya, tapi the smart contract itu tetap berjalan. Oke.
Oke, use case yang lainnya ada real world asset. Jadi aset-aset yang nyata itu kita bisa tokenisasikan. Contohnya carbon credit itu kita bisa tokenize. Jadi artinya ke-track gitu. Si address si A ini punya seberapa banyak carbon credit kan. Ada real estate, juga real estate itu punya gedung mau ditokenize. Itu jadi setiap gedung itu, setiap token itu ada harganya. Jadi orang-orang bisa beli tokennya dan di-invest dan lain-lain. Ini surat kepemilikan dan kemarin aku lihat ada uranium. Uranium itu ini ya nuklir ya, salah satu komponen nuklir ya kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong. Itu bisa ditokenize juga, lucunya. Dan bisa dipakai untuk di supply chain, di healthcare dan government. Ya government, I don't know lah kayak bisa atau enggak gitu. Karena semuanya jadi transparan kan. Oke. Hal yang baik pasti ada hal yang buruk juga. Jadi ini ada beberapa challenge di Web3. Oke, blockchain trilemma. Ini trilemma ini menunjukkan kalau dari 3 hal ini kalian cuma bisa pilih 2. Oke, kalau misalnya kalian pilih decentralization dan security, scalability gak mungkin ada. Kalau kalian misalnya pilih scalability dan security, kalau misalnya scalability ditinggiin dan security ditinggiin, berarti kalian milih node mana aja yang bisa melakukan running the software. Itu. Jadi it's a invited circle only lah. Jadi kita mengurangi decentralization. Dan kalau decentralization dan scalability ditinggiin, security-nya hilang. Oke. Nah, challenge yang lain adalah onboarding new user. Ya mungkin apps yang tadi aku bilang, aku bisa menggunakan itu dengan gampang ya. Ya, aku bisa menggunakan itu dengan gampang, tapi how about a new user yang nggak tahu tentang Web3? Oke, ini immutable ya, kalau misalnya kirim, kalau kirim salah itu tidak bisa di-recover lagi. Ya. Hot takes dari aku, Web3 is not dead dan Google tidak akan kemana-mana. We are not trying to replace a Web2, tapi Web3 itu is just an idea dan cuma beberapa use case yang fit it. Dan community is a product dan the tech stack itu changes every 6 months, itu cepat banget. Dan mungkin kan sering dengar crypto trading dan cuan potensial. Ya itu yang sering ke-expose, tapi tanpa itu juga kita Web3 ini tidak bisa berkembang sampai sekarang. Why join Web3 itu karena high return anywhere, high in demand and low in supply, jadi cost-nya juga lebih tinggi. Early adopter dan remote working culture dan komunitasnya juga fun juga. Nah kalau new ya join community ya maybe you can join my community juga ya, install wallet dan explore application-nya, learn the technology juga, the fundamental and have fun. Oke, that's all for me. Thank you guys. Oke, thank you Kang Jason. Oke, nah ini karena berkaitan dengan waktu, jadi kita tidak akan ada sesi Q&A, tapi akan ada pertanyaan ya dari Kang Jason ya? Boleh, boleh banget dong. Kita akan berikan untuk 2 pertanyaan mungkin ya. Oke, satu aja. Oke, boleh. Oke, teman-teman kalau misalkan bisa jawab boleh ya langsung angkat tangan aja. Oke. Jadi kan aku jelasin ya, kayak Web3 itu semua itu censorship resistant, semua itu public, transparan, dan tidak ada neko-neko, tidak ada yang di hide gitu kan. Coba boleh gak teman-teman kasih salah satu use case yang beneran cocok banget, kalian bisa fantasize and keluarkan imajinasi kalian. Kira-kira use case apa yang cocok ya di Web3? Aku juga mau dengar jawaban teman-teman atau ada insight baru gitu. Oke, jawabannya nggak eksak berarti ya nih Kang ya? Ya. Oke, use case apa yang kira-kira cocok untuk Web3 menurut teman-teman? Bebas, boleh langsung. Ada yang mau coba? Oke, semangat banget nih yang di depan. Boleh Kang langsung perkenalan dari mana dan jawabannya use case apa Kang yang cocok? Saya Raffi Nabil Syafakoh dari Telkom University. Second use case-nya ya kayak suatu hal yang bisa dibikin dari Web3 ya Kak. Kayak dengan contoh seperti Ematrai, itu kan itu punya ID yang beda-beda kan, jadi sangat cocok untuk di Web3 kan, kayak Matrai gitu. Ya bisa juga ya, karena kan ini proof kalau Matrai ini punya siapa, punya
dimiliki oleh siapa gitu ya. Dan itu disimpan di Iya, ada- blockchain seperti itu bener, ya. ada ID khusus. Ya menarik sih, menarik. Oke, oke. Terima kasih Kang. Oh iya, Boleh dong menarik nih ya. tepuk tangan yang meriah. Selamat Oke. ya, Akangnya juga bisa mendapatkan merchandise nih Betul dari sekali. GDG Cloud. Nah ini jangan-jangan kayaknya langsung diajak project sama Kang Jason nih. Waduh, menarik Bikin banget. imaterai ya. Oke, terima kasih Kang Jason atas insight-insightnya. Nanti Tepuk buat tangan teman-teman sekali lagi yang meriah untuk Kang Jason. Oke. Buat teman-teman yang barangkali mau tanya-tanya nanti bisa langsung ya cari @jasonnyeonma.